Pada video kali ini saya akan membahas mengenai LiveWire 3 ya. Jadi LiveWire itu apa? Jadi kalau ibarat Laravel itu adalah sendok, LiveWire adalah garpu, teman-teman. Jadi LiveWire ini sangat membantu karena di sini disebut build on the efficiency and joy. Jadi memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membuat web aplikasi menggunakan Laravel. Nah, banyak sekali ya teman-teman yang belum memanfaatkan LiveWire dan mungkin belum paham dan belum tahu apa sih fungsi LiveWire. Dalam dokumentasi LiveWire sendiri dibuatkan contoh sebuah counter ya. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah counter, yaitu counter yang dibuat oleh Laravel murni, kemudian juga counter yang dibuat oleh LiveWire. Nah, kita akan buktikan apa kemudahan yang dibuat oleh LiveWire, apa keunggulan counter dari LiveWire, dan apakah betul LiveWire ini benar-benar mempermudah dan push it to the max. Kita simak pada video ini. Stay tune. Oke, untuk membuat counter ini kita mulai dari diagram ini dulu. Jadi kita akan membuat route, yaitu route-nya ada 3. Yang pertama adalah untuk menampilkan counter, kemudian route berikutnya untuk menambah angka, dan ketiga adalah mengurangi angka. Ya, route ini tentu berhubungan dengan controller, dimana karena ada 3 route, controller juga akan memiliki 3 method. Ya, metode pertama menampilkan counter, metode kedua menambah angka, dan metode ketiga mengurangi angka. Kemudian masing-masing dari metode ini akan dikirim ke bagian view. Jadi kita hanya memiliki satu view, satu controller, dan 3 route ya. Ini adalah kita akan skema untuk membuat counter menggunakan LiveWire murni. Oke, kita akan install Laravel mulai dari awal. Untuk instalasi, silahkan teman-teman buka laravel.com, kemudian ke dokumentasi, kemudian kita copy saja bagian creating Laravel project, yaitu ini teman-teman, composer. Kita copy, kemudian teman-teman pilih satu lokasi untuk project kalian, kemudian paste, dan silakan ganti nama projectnya. Kita buat di sini adalah counter. Kita enter. Kita tunggu. Ini membutuhkan koneksi internet, jadi pastikan internet teman-teman aktif. Kita akan percepat videonya. Oke, instalasi Laravel sudah selesai. Lalu kita install LiveWire. Kita ke livewire.laravel.com, kemudian documentation, kita install dengan cara composer require LiveWire. Kita copy teman-teman ya. Kita masuk ke folder project kalian. Di sini project saya adalah counter, jadi kita masuk ke cd counter, kemudian paste composer require LiveWire. Nah, kita tunggu, ini tidak butuh waktu lama. Tentu saja butuh koneksi internet teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah menginstal Laravel dan LiveWire. Nah, langkah berikutnya, oke, sudah selesai teman-teman. Kita jalankan servernya, PHP artisan serve. Nah, oke, sudah jalan di alamat ini ya. Kita copy saja alamat ini untuk kita copy di browser. Nah, ini teman-teman ya. Nah, sudah berjalan versi Laravel yang saya install adalah 10.42. Jadi mungkin berbeda tapi sama saja teman-teman. Oke, kita akan mulai membuat routing. Ini adalah penampakan dari project baru kita menggunakan Visual Studio Code. Jadi kalau kita cek di Composer sini sudah terinstall LiveWire ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama kita akan membuat route ya. Route ini kita membutuhkan 3 buah route ya. Kita akan buat dulu route-nya.
root ada di folder root yaitu web.php. Nah, ini adalah root default dari Laravel ya. Oke, root pertama adalah untuk menampilkan counternya. Jadi kita akan buat Laravel counter show. Nah, kita kasih nama seperti ini teman-teman. Kemudian kita buat controller. Nah, jangan lupa kita akan membuat controller dulu, yaitu caranya kita buka terminal, kemudian ketikkan php artisan make controller, kita buat Laravel counter controller. Ini teman-teman ya. Kita akan buat controller dulu. Nah, di sini keterangannya created successfully. Ya, controller sudah dibuat. Nah, sekarang kita pakai di sini, yaitu Laravel yang controller yang barusan kita buat, Laravel counter controller class. Kemudian kita akses metodenya. Methodsnya kita sebut index ya. Jadi metode pertama ini kita buat index ya teman. Yang ini, yang pertama ini kita buat index. Index. Kemudian kita kasih nama sekalian, name Laravel counter.show. Nah, ini untuk menampilkan counter teman-teman. Saya perbesar lagi ya. Oke, biar teman-teman lebih jelas. Nah, jangan lupa menambahkan use ya. Nah, ini jangan lupa menambahkan use. Nah, kemudian root kedua adalah untuk menambah angka ya. Jadi kita buat rootnya sekalian, Laravel add counter add gini teman-teman ya. Nah, ini kita copy saja, kita copy. Nah, controllernya sama, metodenya saja yang berbeda, add counter. Nah, ini untuk metode untuk menambah counter nantinya. Namanya juga kita rubah. Kemudian metode ketiga subtract untuk mengurangi ya. Controllernya sama, kemudian metodenya saja berbeda, subtract untuk mengurangi teman-teman ya. Ini subtract. Nah, kita sudah membuat 3 buah root, yaitu untuk menampilkan, untuk menambah, dan untuk mengurangi ya. Jadi sudah sesuai dengan ini, kita sudah membuat root 3 buah root. Nah, sekarang berikutnya adalah menampilkan counter ya. Membuat metode di controller, yaitu untuk menampilkan, menambah, dan mengurangi angka. Oke, kita buat sekarang di controller, yaitu ada di folder app http controller. Nah, kita sudah membuat controller baru tadi, Laravel counter controller. Nah, di sini kita membuat public function, nama metodenya tadi index. Nah, kita akan menampilkan view ya teman-teman, view. Nah, viewnya ini memang belum kita buat. Nah, kita akan buat yaitu view baru di folder resources, view. Kita buat di sini new file, kita buat Laravel counter.blade.php gini teman-teman ya. Laravel counter.blade.php. Nah, kita akan kembalikan view yaitu Laravel counter. Nah, kalau di sini view-nya tidak perlu blade.php-nya tidak perlu ditulis, jadi nama depannya saja Laravel
strip counter, kita tulis di sini. Nah, ini adalah metode untuk menampilkan counternya. Kemudian metode kedua untuk menambah, kita copy saja. Nah, metode kedua adalah untuk add counter. Nah, ini add counter. Jadi kita buat add counter. Nah, kita nanti akan melakukan penambahan pada variabel, ya. Nah, sementara kita siapkan dulu saja metode-metodenya. Nanti kita akan buat perhitungannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah punya 3 metode: index, add counter, dan subtract counter untuk menampilkan, menambah, dan mengurangi. Berikutnya kita akan coba di view. Kita akan tampilkan view untuk menampilkan counter. Oke, kita akan buat yang sederhana saja teman-teman. Kita akan buat tampilan di tengah, ya. Ini menggunakan HTML biasa. Kita kasih warna style color blue. Oke, kita kasih judul Laravel counter. Untuk Laravel kita kasih warna biru, ya teman. Untuk Livewire nanti merah. Nah, di sini kita akan menampilkan, kita beri sebuah variabel Laravel counter. Nah, ini nanti akan menampilkan dari angka yang akan ditambah atau kurangi, ya. Kemudian kita akan membuat dua buah button. Dimana button pertama untuk menambah angka, ya, menambah angka. Jadi kita kasih ahref saja. Nah, oke, kita sudah punya rootnya teman-teman. Kita untuk menambah, kita sudah beri nama Laravel counter add. Jadi ini kita copy saja. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita taruh di sini. Nah, route. Nah, ini teman-teman. Nah, kita taruh sini. Kita munculkan simbol plus untuk menambah. Kemudian kita copy. Untuk yang kedua, untuk kurang. Untuk kurang sudah kita kasih nama Laravel counter subtract. Jadi kita copy, Ctrl C, kita taruh di route-nya. Nah, di sini. Jadi nanti ada tombol plus untuk mengarah ke metode tambah dan simbol minus untuk mengarah ke metode subtract. Nah, ini kalau dijalankan tentu saja error teman, karena kita butuh variabel Laravel counter. Jadi nanti kita akan mengirim ke kita kembali ke controller, dimana kita akan mengirim variabel Laravel counter ini, ya. Untuk menampilkan pertama kali, kita tentukan saja Laravel counter itu bernilai 0 teman-teman, ya. Jadi setiap kali counter dijalankan akan di reset menjadi 0. Kemudian Laravel counter ini akan kita kirim. Cara mengirimnya adalah seperti ini. Nah, jadi kita copy di sini Laravel counter akan kita kirim sebagai ini, yaitu apa yang dikirim? Yang dikirim ini. Jadi teman-teman yang mungkin masih bingung, jadi ini adalah variabel yang sampai di view nantinya, ya. Sedangkan ini adalah variabel yang ada di sini, ya. Jadi kita memberi kode variabel untuk yang dikirim ke view, ya. Nanti yang ditangkap ke view adalah yang ini, ya. Jadi namanya harus sama teman-teman, ya. Kebetulan ini kita kasih nama sama semua, jadi akan berjalan dengan baik. Oke, sekarang untuk menjalankan aplikasi ini kita akan copy link ini, kemudian ke browser, kemudian
Kita ke browser, kemudian kita paste di sini. Nah, sudah muncul teman-teman ya. Jadi ada H1 Laravel counter, kemudian ini adalah angka yang nanti akan dinamis sesuai ditambah atau dijumlah. Oke, sepertinya ada sedikit kekurangan. Kita cek di browser. Kita belum melakukan tag penutup ya teman-teman. Nah, kita beri tag penutup untuk plus, demikian juga yang minus. Kemudian kalau kita refresh, nah sudah hilang. Nah, sekarang kita akan buat yang plus. Untuk yang plus, kita harus mengirim teman-teman. Jadi kita harus kirim angka sekarang ini ada berapa. Jadi kita akan kirim ke root, yaitu nilai variabel sekarang ini. Cara mengirimnya gini teman-teman. Kita langsung kirim saja ini. Nah, kita kasih koma, kemudian kita kirim gini. Nah, untuk yang plus dulu. Nah, untuk yang plus dulu kita akan kirim. Nah, kemudian di root kita juga akan tangkap ya, karena tadi ada pengiriman counter, jadi kita harus menangkap juga. Caranya adalah di sini kita buat sebuah variabel Laravel counter, kita samakan saja Laravel counter. Nah, ya jadi alurnya adalah dari view ini mengirim sebuah variabel, oleh root ditangkap, kemudian akan dikirim ke controller. Nah, di controller juga ditangkap juga teman-teman, yaitu variabelnya Laravel counter. Nah, variabel inilah yang akan kita jumlah. Nah, caranya tinggal gini saja teman-teman. Nah, Laravel counter plus plus. Ini artinya Laravel counter yang nilai yang ini akan ditambah 1. Artinya seperti itu. Kemudian kita akan kirim lagi nih. Nah, kita akan kirim variabel ini ke view. Nah, kita copy saja. Nah, jadi setelah dijumlah akan dikembalikan lagi ke view. Itu alurnya teman-teman. Kita coba. Kita refresh. Kita plus. Kita tunggu. Not found. Nah, menambah ya teman-teman ya. Nah, kita bertambah. Jadi setiap kita menambah, jadi nilai sekarang ini akan dikirim ke mana? Ke view, ke root, kemudian akan dikirim ke controller. Ya, gitu terus teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jadi nilainya akan dikirim ke mana? Root. Dan di root ini akan ditangkap, akan dikirim ke controller. Hal yang sama kita lakukan untuk yang subtract, pengurangan. Kita kirim juga variabelnya, variabel yang sekarang ini untuk kita kirim ke root. Nah, rootnya juga sama, kita akan tangkap di sini. Nah, saya kasih jarak. Nah, akan ditangkap di sini, kemudian akan dioper lagi ke controller. Nah, caranya sama teman-teman. Nah, kemudian karena pengurangan kita ganti menjadi minus-minus. Nah, sudah dikurangin, kita kirim lagi variabelnya kembali ke view. Jadi agak pingpongnya bolak-balik teman-teman ya. Oke, kita coba lagi. Kita refresh. Nah, coba kita kurangin. Nah, sudah berkurang teman-teman. Nah, jadi counternya sudah berjalan dengan baik, baik plus maupun minus. Yaitu caranya juga seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada 3 metodnya untuk menampilkan, menambah, dan mengurangi, dimana saat di view tadi kita akan mengirimkan variabel yang
angka yang sekarang untuk kita kirim ke controller, baik itu untuk penambahan atau pengurangan. Kemudian di route ditangkap nilai variabel nilai sekarang itu untuk dikirim diproses di controller, yaitu ditangkap di sini dan diproses dengan dijumlah. Untuk pengurangan ditangkap di sini dan dikurangi di sini. Kemudian semua variabel ini akan kembalikan ke view lagi. Ya, ini adalah counter versi Laravel. Berikutnya kita akan buat counter versi Livewire. Oke, sekarang kita akan membuat versi Livewire. Yang pertama adalah kita akan membuat komponen terlebih dahulu. Ya, jadi Livewire itu dinamakan komponen karena setiap kali kita membuat komponen Livewire akan dibuat 2 buah atau sepasang ya. Misalkan kita buat namanya Livewire counter PHP artisan make .2 Livewire, kemudian nama komponennya. Di sini saya pilih namanya Livewire counter. Nah, di sini. Jadi setiap kita membuat sebuah komponen, maka akan dibuat 2 buah file. Yang pertama adalah seperti controller, yaitu ada di folder app Livewire, kemudian namanya Livewire counter.php. Kemudian file yang kedua adalah view, yaitu ada di resources views Livewire counter.play.php ya. Jadi sepasang ini dinamakan komponen, dimana file ini terhubung satu sama lain. Itu yang membuat Livewire menjadi efisien ya. Kita akan lihat. Kita tutup dulu untuk yang Laravel. Nah, kita akan tutup dulu. Nah, kita akan buat versi Livewire. Jadi Livewire ada untuk view ada di folder resources view Livewire. Nah, ini adalah view dari Livewire ya. Salah satu aturan dari Livewire yang harus diikuti adalah hanya boleh 1 div ya. Jadi kalau misalkan kita buat seperti ini, ada 2 div, ini akan error teman-teman. Jadi usahakan semua ada di dalam 1 div. Kita buat di sini ya, di dalam sini saja. Kemudian untuk controllernya ada di app, SCTP, dan Livewire. Nah, ini adalah controller dari Livewire. Nah, jadi kita boleh menambahkan method di atas ini ya, tapi nanti semua akan dikirim ke view yang tadi pasangannya controller ini, yaitu di Livewire counter. Karena setiap kali kita membuat komponen adalah sepasang, jadi semua akhirnya akan bermuara ke view yang tadi dibuat ya. Jadi berbeda dengan Laravel yang kita boleh mereturn view kemanapun kita mau, sedangkan untuk Livewire hanya ke komponen dia sendiri ya. Jadi sepasang ya, konsepnya seperti itu teman-teman. Oke, kita akan buat view-nya terlebih dahulu teman-teman ya. Kita ke Livewire counter.play. Nah, di sini ini kita buat hampir sama, jadi kita copy saja dari dari Laravel. Kita copy, kemudian kita pastekan di Livewire ya. Nah, kita paste. Hati-hati teman-teman, cuman hanya boleh ada 1 parent ya, div-nya. Jadi semua harus di dalam div. Oke. Nah, kita perbaiki, kita buat wrap. Nah, ini. Nah, hampir sama, cuman kita ganti variabelnya yaitu Livewire counter. Ya, ini juga kita ganti Livewire counter. Nah,
Kemudian perbedaannya apa teman-teman? Kalau tadi kita dari Laravel kita harus menggunakan route, ya. Ini juga route untuk menambah dan mengurangi dengan mengirim variabelnya. Nah, untuk Livewire tidak perlu teman-teman. Kita tidak perlu mengirim ke route karena komponen ini sudah dua sejoli yang tidak terpisahkan. Jadi mereka sudah tersambung gitu teman-teman ya. Nah, kalau ini Laravel kita harus menyambungkan. Kalau yang Livewire tidak perlu, yaitu otomatis sudah tersambung. Ya, otomatis sudah tersambung. Yaitu cara menyambungnya kan ya begini teman. Kita buat variabel ini di controller dari Livewire, yaitu kita deklarasikan secara public. Nah, semua yang kita deklarasikan secara public berarti bisa diakses langsung di view, ya. Nah, jadi ini sudah tersambung secara langsung variabelnya. Nah, kemudian tidak perlu juga kita kirim-kirim karena sudah tersambung. Jadi variabel Livewire counter ini otomatis sudah tersambung, ya. Kemudian kita tinggal buat metodenya, metode untuk menambah, ya. Metodenya misalkan kita buat add counter juga, add counter. Ini fungsinya lupa. Nah, kemudian kita buat lagi yang subtract. Nah, kita buat dua buah method, yaitu add counter dan subtract counter. Ya. Kalau tadi kita harus menangkap nilai sekarang kemudian baru diproses, untuk Livewire tidak perlu teman, karena kita tinggal mengakses variabel yang sudah kita deklarasikan di awal secara public, yaitu this Livewire counter plus. Nah, gini aja teman-teman. Jadi this ini mengakses variabel yang ini, ya. Jadi kita cukup deklarasikan di atas. Nah, this ini menandakan kita mengakses variabel yang ini, ya. Jadi variabel yang ini nilainya berapapun sekarang ini ditambah 1, ya. Hal yang sama kita lakukan untuk yang pengurangan, minus. Oke, gini saja teman-teman, sudah cukup. Nah, oh ya, untuk Livewire ini dapat berjalan, ada yang perlu kita tambahkan, ya. Jadi, nah, kita harus membuat sebuah template layout, ya. Caranya adalah PHP artisan Livewire layout ini kita jalankan di terminal. Kita copy, kemudian kita akan paste di terminal. Oke, sebelum kita jalankan layout tadi, kita sambungkan dulu ke bagian view, yaitu kita punya metode add counter dan metode subtract counter. Nah, kapan metode ini dijalankan? Jika tombol plus ini diklik. Nah, dan jika tombol minus ini diklik, akan dijalankan yang subtract. Nah, cara menyambungkannya gini teman-teman. Kita ketik wire click. Nah, wire click ini akan memanggil method. Nah, method apa yang mau dipanggil? Metodenya adalah add counter. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk yang minus kita wire click juga, tapi memanggil method yang subtract counter. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi dengan begini saja sudah tersambung, ya. Method yang di controller dengan di view sudah tersambung, variabel ini sudah tersambung juga. Ini akan menjalankan method add counter, sedangkan tombol minus ini akan menjalankan method subtract counter pada controller Livewire. Oke, sekarang kita buat dulu layout, ya. Jadi agar Livewire ini bisa kita panggil, ya, kita harus PHP artisan Livewire layout. Kita paste, enter. Nah, jadi kalau kita baca dokumentasi,
komen ini akan mengenerate sebuah file bernama app.blade.php yang isinya seperti ini. Jadi LiveWire ini bisa langsung kita panggil karena ada sebuah file baru yang dibuat oleh LiveWire, yaitu di resources view komponen layout app.php. Nah, seperti ini penampakan layout yang dibuat oleh Laravel barusan. Nah, ini HTML biasa sebenarnya. Nah, kemudian ada slot di sini, teman-teman. Nah, di slot inilah LiveWire view tadi akan ditaruh, ya. Jadi kalau kita punya beberapa komponen LiveWire, semua akan ditaruh di sini, ya. Oke, tentu saja agar bisa dipanggil, tentu kita harus daftarkan di route. Ya, route ini ibarat daftar peta, ya. Ya. Ada sedikit perbedaan dalam menuliskan layout untuk Laravel dan LiveWire. Untuk LiveWire lebih sederhana. Misalkan kita kasih nama LiveWire counter, ya. Kemudian koma, sama kita akan mengakses nama controllernya, yaitu LiveWire counter. Nah, ini kelas. Nah, gini saja. Jadi ada perbedaan. Jadi tidak perlu nama metodenya kita tulis, cukup kita sebutkan controllernya saja, ya. Kalau di Laravel kita perlu sebut nama controller, kemudian nama metodenya. Kalau di LiveWire tidak perlu. Kita boleh kasih namanya LiveWire counter, gitu ya. Nah, oke. Nah, gini. Nah, ini adalah route untuk LiveWire. Sekarang kita coba, kita tes, kita panggil LiveWire counter. Kita copy, kita taruh di browser. Nah, ini. Nah, ini adalah LiveWire counter. Kalau kita plus di sini, nah sudah langsung berjalan, teman-teman. Ya, kalau kita lihat tentu saja proses counter dari LiveWire lebih cepat, ya, karena tidak ada load halaman dibandingkan dengan yang Laravel, ya. Jadi kalau kita akan summary, teman-teman, kita lihat untuk Laravel kita butuh 3 buah route, ya. Kemudian karena 3 buah route, kita juga butuh 3 view juga, yaitu index, add, dan subtract. Kemudian 1 view, ya. Sedangkan untuk jadi juga ada proses yang lebih rumit, karena dari view kita lihat dari view kita harus mengirim nilai counter sekarang ke route, kemudian oleh route ditangkap dan dikirim ke controller. Di controller ditangkap lagi, kemudian diproses, ditambah atau dikurang, kemudian dikembalikan lagi ke view. Itu untuk Laravel. Sedangkan untuk LiveWire, karena komponen ini adalah sepasang file yang saling berhubungan, jadi tidak ada kirim-mengirim file lagi, kirim-mengirim variabel lagi, teman-teman. Jadi kita cukup mendeklarasikan variabelnya. Ini kita tutup dulu, ini juga kita tutup dulu. Nah, kita cukup mendeklarasikan secara publik di controller LiveWire, maka secara otomatis bisa langsung kita akses di view, yaitu di sini kita bisa menampilkan langsung. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan method yang kita butuhkan, yaitu untuk menambah dan mengurangi. Dan untuk menambah mengurangi juga kita cukup mengakses variabel yang sudah kita deklarasikan di atas. Nah, ini satu variabel yang bisa diakses dimanapun di dalam komponen itu, teman-teman. Ya, jadi tidak ada kirim-mengirim variabel lagi. Pokoknya cukup satu deklarasi bisa dipakai di semua tempat. Ya, untuk menghubungkan dengan method pun mudah, tidak perlu
router sendiri seperti yang di Laravel. Jadi untuk menambah harus ada router sendiri, untuk mengurangi harus ada router sendiri. Sedangkan untuk Livewire cukup dengan wire click, ya, action wire click, dan sebutkan nama metodenya, maka sudah tersambung. Jadi saat kita klik button ini, otomatis tersambung di method yang add counter. Juga kalau minus tersambung ke subtract counter. Dan inilah yang membuat Livewire lebih efisien. Jadi kalau kita perhatikan, tidak halus banget teman-teman ya, tidak ada loading halaman dibandingkan dengan yang Laravel counter. Kita coba kembali ke Laravel counter. Tadi apa? Oh, Laravel counter show. Kita kembali ke Laravel counter show. Nah, perhatikan di sini ada seperti loading teman-teman ya. Nah, jadi ini membutuhkan load karena ada proses dari view ke root ke controller ke view lagi, jadi lebih rumit ya. Meskipun fungsinya sama teman-teman ya. Jadi ini yang membuat Livewire ini layak untuk Anda gunakan jika Anda adalah seorang programmer Laravel ya. Jadi sangat memudahkan untuk project-project yang lebih rumit lagi, tentu akan sangat membantu teman-teman ya. Dan lebih cepat lagi, kita bisa membuat keranjang belanja di e-commerce shop dan lain sebagainya ya. Jadi worth it sekali untuk belajar Livewire. Dan yang lebih menarik lagi teman-teman dari Laravel, yaitu konsepnya sebagai komponen bisa dipakai dimanapun. Kita akan coba tambahkan Livewire ini menjadi satu halaman dengan yang Laravel counter teman-teman ya. Atau gini aja, kita bisa menambahkan komponen Livewire, yaitu dengan cara Livewire kemudian nama komponennya counter. Nah, karena kita ingin menambahkan Livewire, menjalankan Livewire, kita tambahkan Livewire styles dan Livewire script. Oke, kita coba di Laravel counter show. Nah, di sini muncul bersamaan teman-teman ya. Jadi dia berdiri sendiri, jadi kita bisa menambahkan berapapun kita mau. Kita bisa menambahkan lagi. Mungkin saya ganti dulu warnanya red ya. Nah, di sini kita tambahkan ada 2 Livewire biar lebih seru. Lihat teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan, dan ini berdiri sendiri teman-teman ya. Ini berdiri sendiri, luar biasanya ini ya. Nah, ini berdiri sendiri, jadi kita menambahkan berapapun komponen yang kita mau, tidak jadi masalah. Inilah kehebatan dari Livewire yang kita bisa gunakan berulang-ulang. Jadi kalau kita punya satu yang bagian yang kita butuhkan di beberapa halaman, kita bisa buat sebagai komponen Livewire, karena kita tinggal memasangkan di mana komponen Livewire dibutuhkan pada project kalian. Jadi kesimpulannya adalah, saya harap dari video ini kalian semua bisa melihat kegunaan dari Livewire, kemudahan yang diberikan oleh Livewire, dan semoga bisa membuat aplikasi dari yang kalian buat ini menjadi lebih powerful dengan Livewire. Oke, demikian video kali ini, semoga membantu teman-teman mendapatkan insight atau pengetahuan baru mengenai Livewire. Terima kasih.